Jadi alhamdulillah kita sudah selesai dengan sangat ringkas juga sifat al-huruf semua. InsyaAllah sekarang kita akan belajar ahkam al-mim as-sakinah. Ahkam al-mim as-sakinah dan ahkam al-mim as-sakinah sebenarnya sangat berkaitan dengan makhraj dan sifat juga, sangat berkaitan dengan makhraj dan sifat juga, sebab itu harus kita belajar ahkam al-mim as-sakinah dan harus kita belajar makhraj dan sifat sebelum kita belajar ahkam al-mim as-sakinah. Sangat penting untuk kita mengetahui kenapa di sini harus sembunyikan mim, kenapa di sini harus kita jelaskan seperti itu. Jadi al-mim as-sakinah, ahkam al-mim wal nun. Jadi al-mim kita akan belajar ahkam an-nun wal mim al-musyaddadatain sebelumnya. An-nun wal mim musyaddadatain kita sudah belajar sebelum ini, ada gunnah bersama mim dan nun. Ahkam al-mim as-sakinah ada 3 hukum. Yang pertama ialah idgham, yang kedua ikhfa, yang ketiga izhar. Dan penjelasannya seperti ini. Jadi idgham maksudnya memasukkan sesuatu dalam sesuatu yang lain. Jadi di sini apa yang kita buat? Kita gabungkan 2 huruf menjadikan 1 huruf dan kita baca musyaddad. Jadi akan jadi seperti tasydid. Jadi mim bertemu dengan mim akan menjadi idgham. Jadi mim sakinah bertemu dengan mim idgham. Jadi lakum ma lahum min Allah. Jadi ini yang mim yang pertama. Yang kedua ialah al-ikhfa atau sembunyi. Ikhfa atau sembunyi apabila mim bertemu dengan huruf ba. Bila mim bertemu dengan ba. Dan di sini ada penjelasan sedikit tentang itu sebab banyak orang yang keliru tentang ikhfa syafawi ini. Ikhfa namanya ikhfa syafawi. Jadi kita akan baca huruf mim dalam keadaan sembunyi sedikit. Tidak sembunyi langsung dan tidak jelas. Jadi sembunyi pertengahan, tidak memasukkan dan tidak izhar, tidak jelas. Dan harus kita tutup bibir tanpa tekan. Jangan baca contoh yang ada di sini ya. Tarmihim bihijarah. Salah. Tarmihim bihijarah. Pastikan kita sentuhkan dua-dua bibir atau tutup tanpa tekan. Dan jangan buka juga seperti orang baca tarmihim bihijarah, itu pun salah. Jadi harus kita tutup. Dan ada yang kata boleh masuk satu bibir atau satu kertas atau apa-apa semua. Yang ini boleh guna tapi lebih afdal kita tutup, tak perlu masuk kertas atau apa-apa. Dan ini tidak ada beda dengan al-iqlab. Jadi cara bacaan sama. Jadi dalam gambar ini menunjukkan ini 2 bibir sudah sentuh sama-sama tanpa kita tekan kuat. Jadi ini mim. Al-izhar, jadi kita sudah belajar mim sakinah bertemu dengan mim memasukkan idgham, mim bertemu dengan ba ikhfa syafawi, dan di sini izhar syafawi juga harus kita jelaskan. Jadi harus kita jelaskan mim. Contoh ada di sini, hum fiha am lam tundirhum la yu'minun. Jadi di sini mim jelas tanpa gunnah sebab sukun. Gunnah ada tetapi tidak jelas seperti gunnah yang 2 harakat itu kalau mim tasydid. Okey. Jadi semua ini berkaitan dengan makhraj dan sifat, memasukkan sebab makhraj dan sifat bergabung atau bersatu, sebab itu kita buat memasukkan. Dan kalau ikhfa, makhraj mim
dekat dengan makhraj ba, sebab itu kita akan buat ikhfa syafawi, dan mim dengan huruf yang lain semua izhar syafawi sebab makhraj sudah jauh dari segi sifat dan dari segi makhraj. Jadi mungkin jauh sifat saja, tidak jauh makhraj. Jadi sebab itu ada sedikit perhatian. Al-Imam Ibn al-Jazari berkata wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi, dan Al-Imam Sulaiman al-Jamzuri kata kenapa? Liqurbiha walitihadin fa'rifi. Jadi waw dekat dengan fa dan satu makhraj dengan mim. Sebab itu pastikan aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna hum fiha. Jadi di sini kita pastikan mim jelas sebab bertemu dengan waw yang makhrajnya satu dengan makhraj mim, satu dengan makhraj mim. Kalau sudah ingat makhraj, insya-Allah senang. Kalau belum lagi, harus kita pastikan makhraj itu kita sudah ingat semua. Hum fiha, ini dekat makhraj, bukan satu makhraj. Sebab itu pastikan kita menjelaskan. Ini semua penjelasan umum. Dan tanda mim seperti ini kosong kalau idgham, seperti ini kalau lakum ma atau ma lahum min, ini tanda idgham. Dan kalau ikhfa seperti ini, idhar syafawi seperti ini, alamat ikhfa mim sembunyikan seperti ini. Jadi tarmihim kosong. Di sini kalau izhar syafawi akan seperti ini, tanda sukun yang ada dalam gambar ini. Dan insya-Allah ini sudah selesai ahkam al-mim as-sakinah. Dalam masa yang ringkas insya-Allah saya lanjut ahkam an-nun as-sakinah wa tanwin. Okey, ahkam nun sakinah wa tanwin sangat juga berkaitan dengan makhraj dan sifat. Ini adalah di bagian yang ketiga bila kita belajar tajwid atau cara baca Al-Quran. Ini bagian yang kita bertemuan huruf. Jadi nun sakinah atau tanwin bila bertemu dengan huruf lain akan ada kesan. Itu yang kita akan belajar di ahkam an-nun as-sakinah. Jadi an-nun as-sakinah semua sudah tahu, nun yang sukun. At-tanwin itu dua baris atas atau depan atau bawah, dan akan ada di akhir atau di ujung perkataan kata nama saja, tidak akan ada di kata kerja atau kata sindi atau harf. Dan tanwin akan jelas apabila kita lanjut. Kalau kita berhenti, tanwin sudah tidak ada. Jadi tanwin ini khusus untuk lanjutan sahaja. Jadi kita akan baca aliman, rahimun, baitin bila kita lanjut. Ahkam an-nun sakinah wa tanwin akan ada 4. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Izhar jelas, idgham memasukkan, iqlab terbalikkan, ikhfa sembunyikan. Jadi kenapa izhar? Kenapa idgham? Kenapa iqlab? Kenapa ikhfa? Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa di sini perlu izhar nun? Kenapa di sini perlu memasukkan? Kenapa perlu iqlab? Kenapa perlu ikhfa? Jadi penjelasannya ini dari segi makhraj dan sifat juga. Bila kita lihat huruf al-izhar yang kita akan belajar, al-izhar huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha sangat berkaitan dengan makhraj dan sifat. Bila kita lihat huruf nun sukun ini keluar dari ujung lidah, di belakang sedikit gigi, gusi gigi siri atas, dan kita lihat huruf yang kita harus jelaskan nun apabila bertemu dengan huruf itu, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Semuanya huruf ini sangat jauh makhrajnya dari huruf nun. Sebab itu di situ kita harus jelaskan nun. Jadi yang jelas nun, yang sembunyi nun, yang memasukkan nun, yang terbalikkan nun. Huruf yang akan datang itu tidak ada apa-apa. Jadi huruf al-izhar, al-hamzah. Contohnya man, aman, tidak ada gunnah yang panjang. Al-ha,
min had. Jadi kita tak perlu sembunyikan sebab sangat mudah untuk kita baca sebab makhrajnya berbeza jauh. Al-halqum dengan ujung lidah sangat jauh. An'amta dan wanhar fasayunghiduna min khair. Dan contoh tanwin kaffarin athim qaumin had, semua izhar. Sami'un alim. Dan di sini harus kita pastikan dan kita berkata izhar halqi. Jangan kata izhar saja. Jadi izhar halqi sebab ada izhar syafawi kita sudah belajar sebelum ini. Jadi jangan kata izhar saja, harus kata izhar halqi. Jadi contoh alimun hakim ma'an ghadaqa karratun khasirah. Dan alamat izhar an-nun sakinah, tanda penjelasan nun sukun akan ada di sini. Yang ada ini nun sukun dan tanwin, dan ada tanda sukun seperti yang ada di gambar yang saya tunjuk. Ini kepala ha yang kecil, itu tanda huruf itu ada izhar halqi. Okey, kalau tanwin, bila waw atau dhammah itu ada di atasnya seperti ini yang saya tunjuk, dan tanwin dua-dua sama rata, tidak jauh, jadi harus ini adalah izhar semua. Kalau baris bawah seperti ini juga. Hukum yang kedua, al-idgham. Al-idgham itu memasukkan. Kenapa al-idgham? Sebab huruf itu sangat dekat dengan huruf nun. Jadi ada 6 huruf yang memiliki, yang akan memasukkan nun dalamnya. Yarmulun. Ada yang bil gunnah, ada tanpa gunnah. Yumin itu bil gunnah, dan ral atau lam ra tanpa gunnah. Jadi contoh yang ada idgham ma'al gunnah, huruf ya. Jadi harus kita baca seperti ini. Jadi nun akan jadi ya, sebab ini memasukkan faman ya'mal, dan itu tanwin. Selanjutnya tanwin faman ya'mal khairan yarah min wali syai'in wakil mimma خير من ولن نشرك شيء نكر. Ini yang kita sudah belajar tadi ini dengan gunnah. Tanpa gunnah seperti ini, min ladun, kita tak boleh min ladun, dan mir rabbik tanpa gunnah. Ini al-idgham bi gunnah wa bila gunnah. Sudah kita belajar ini. Jadi ada 4 perkataan dalam Al-Quran yang tidak ada idgham, walaupun nun mati bertemu dengan huruf idgham. 4 perkataan itu di sini ada 2. Qinwan ad-dunya bunyan sinwan. Jadi qinwan, sinwan, ad-dunya, bunyan. 4 perkataan ini kita tak boleh buat memasukkan sabab dalam satu kalimah, dan juga kalau kita buat memasukkan akan lari. Jadi di sini tidak ada memasukkan juga. Yasin wal Qur'anil Hakim, tidak ada memasukkan. Harus kita izhar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini riwayat Hafs an Asim. Kalau riwayat lain ada, mungkin ada yang buat masukkan atau idgham. Hafs tidak ada idgham di sini, dia jelaskan.
Tanda idgham, huruf yang pertama tidak ada apa-apa tanda, kosong saja. Dan huruf yang kedua ada tasydid di beberapa tempat dan ada tempat yang tidak ada tasydid sebab idghamnya naqis. Itu min wali faman ya'mal. Dan ini naqis juga sinatu wala nawm syai'in wakil wujuhun yawma idzin khairan yarah. Semuanya ini idgham naqis sebab ada sifat yang tertinggal, tidak boleh gabung dengan huruf nun, itu sifatul gunnah. Okey. Al-hukum al-thalith atau hukum yang ketiga, al-iqlab. Apabila nun bertemu dengan ba, akan kita terbalikkan nun menjadikan mim dan kita sembunyikan akan ikhfa syafawi seperti yang kita belajar tadi. Jadi kita akan baca min ba'd an burika أنبئهم سميع بصير جزاء بما شيء بصير dan lain-lain. Ini semua harus kita sentuh tanpa kita tekan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Yang selanjutnya, tanda iqlab akan ada mim kecil di atas huruf yang ada iqlab seperti yang ada dalam gambar yang saya tunjuk ini. Dan kalau ada tanwin akan letak satu dan tanda mim yang kedua. Al-ikhfa, hukum yang keempat. Al-ikhfa, hukum yang keempat. Hukum yang keempat, al-ikhfa, sembunyikan. Jadi semua yang sebelum ini, izhar jelaskan, idgham memasukkan, iqlab terbalikkan, di sini sembunyi. Jadi sembunyi ini huruf yang tidak jauh seperti huruf al-izhar atau jelas, dan huruf yang tidak dekat seperti huruf al-idgham, ini bertengahan. Jadi bila pertengahan akan kita melakukan sembunyi, dan ini hukum di antara izhar dan idgham. Sembunyikan. Jadi huruf yang idgham baqil huruf semuanya 15. Al-Imam Ibnul Jazari berkata, bukan Imam Jazari, Imam Sulaiman al-Jamzuri berkata dalam bab ahkam nun sakinah, wal-rabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili من الحروف والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب. Jadi bukan والرابع الإخفاء صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما. Jadi huruf ikhfa semua yang ada di awal-awal perkataan-perkataan yang ada dalam ini, dalam syair ini, sad, dhal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dad, dha. Semuanya ini harus kita sembunyikan nun dan tanwin apabila bertemu dengan 15 huruf ini. Okey, al-ikhfa ada banyak contoh. صاد منصورا بريح صرصر. Di sini ada ingatan kepada semua. Apabila kita baca huruf yang ikhfa ini, harus kita pastikan gunnah ikhfa ini sama seperti huruf yang berikutnya. Kalau huruf berikutnya tebal, harus kita tebalkan dengung juga atau gunnah. Kalau huruf tipis, harus kita tipiskan juga. Jadi bila sad ini tebal, mansura, kita tak boleh baca mansura, mansura birihin sarsarin تنذرهم عزيز ذو انتقام. Dan tha والأنثى ماء ثجاجا
minkum kiraman katibin an ja'ahu atau an ja'ah ainun jariyah min syai'in syahid min ini tebal min qabl syai'in qadir al-insan khamsatun sadisuhum min duni wa ka'san dihaqa ini tebal tabaq kasyajaratin tayyibah al-munzilun nafsan zakiyah anfusikum taba'an fahal min tafawut hilyatan talbasunaha ini tebal mawdud qismatun dhiza ini tebal juga unzur quran zahirah. Jadi harus kita pastikan kita baca dalam keadaan yang betul. Saya rasa untuk penjelasan ini ahkam an-nun sakinah wa tanwin sudah cukup untuk hari ini, dan saya serah kembali kepada Ustazah Ulfa, dan mohon maaf kalau ada kekurangan apa-apa sebab penjelasan ini sangat cepat supaya insya-Allah semua dapat mengetahui semuanya insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya Syekh, jazakumullah khairan jaza atas penjelasan yang sangat tidak terlalu berbelit-belit tapi bisa difahami insya-Allah. Dan penjelasan ini adalah untuk mukadimah ya Syekh, untuk pembahasan para asatidah dalam mempelajari tahsin. Jadi tidak dengan setelah belajar ini langsung bisa menguasai, tapi ini sebagai mukadimah. InsyaAllah. Jadi Ustazah berkata seperti ini, saya mau bagi tahu semua. Sebenarnya saya sampaikan hari ini boleh belajar atau kita belajar dalam waktu yang lebih lama, tapi ini saya buka peluang untuk semua insyaAllah mendalami lagi dan harus praktis. Kalau kita mengetahui saja tak cukup untuk Al-Quran, harus kita praktis dan kita latihan sama guru yang ada dekat dengan kita insyaAllah. Nah, baik ya Syekh.